Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kita diajarkan di dalam Islam bahwa Allah, Rasulnya, agama ini lebih menyukai, lebih mencintai orang-orang yang kuat. Oleh sebab itu, untuk menjadi kuat, kita harusnya berlatih. Sekurang-kurangnya dengan olahraga ringan. Tidak bisa setiap hari, 2 hari sekali. Kalau tidak bisa, seminggu sekali. Nah, selain kita dengan olahraga itu akan menjadi sehat, kita akan menjadi kuat. Tetapi, pemahaman kuat ini bisa dalam pengertian luas. Kuat dalam artian kuat fisik, kuat mental, batinnya kuat, rohaninya kuat, juga pikirannya kuat. Artinya apa? Dia cerdas. Karena kalau orang hanya kuat secara fisik, maka dia paling bisa bekerja tentang segala sesuatu yang menggunakan tenaga. Tapi begitu pekerjaan itu menuntut kecerdasan intelektual untuk mengerjakan hal-hal tertentu, apalagi jika dituntut untuk mengelola perusahaan, mengelola organisasi, mengelola negara, bagaimana mungkin orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki kecerdasan intelektual bisa melakukan itu? Oleh sebab itulah, pemahaman kuat di sini adalah dalam artian yang luas. Kuat fisik, kuat mental, kuat rohaninya, kuat juga otaknya. Orang seperti inilah yang kita harapkan mampu untuk berjuang. Ya, berjuang untuk apa? Untuk membela bangsa dan negara ini. Khusus kita umat Islam, ya tentu saja untuk membela agama ini. Bagaimana mungkin jika kita lemah, mampu membela bangsa, negara, bahkan agama ini? Tidak mungkin. Datang serangan. Serangan apa? Serangan secara fisik, kita lemah, habislah kita secara fisik. Boleh jadi kita akan dibunuh. Diserang secara mental, ditakut-takuti, kita sudah seperti ayam sayur, ketakutan, tidak mampu berbuat apa-apa. Ya kan, habislah kita terus dijajah secara mental. Kita bodoh, tidak cerdas secara intelektual, pendidikan kita rendah. Apa yang terjadi? Kita tidak akan mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin daerah, pemimpin negara, memimpin perusahaan. Juga tidak mungkin. Kenapa? Karena dibutuhkan di sana orang yang cerdas intelektualnya, kuat secara pemikiran. Ya, nah, kita agar kuat juga harus memusuhi hal-hal yang bisa merusak kekuatan itu. Apa itu? Ya, misalnya jangan sampai kita istirahat tidak cukup. Ya, jangan sampai bergadang kalau tidak perlu. Jangan sampai memakan, meminum, narkoba, merokok, dan hal-hal lain yang bisa merusak kepada kesehatan, yang itu akan melemahkan kita secara fisik, bahkan bisa melemahkan mental kita. Bahkan bisa membuat otak kita menjadi bodoh. Ya, bagaimana tidak? Misalnya kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah, orang Islam harus kuat, bukan hanya dengan olahraga, bukan hanya dengan makanan yang sehat, pola hidupnya juga harus sehat, harus benar, yaitu tidak terkena, apalagi sampai mengkonsumsi narkoba dan hal-hal lain yang bisa merusak mentalnya. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tamat SD, lanjut lagi SMP. Tamat SMP, lanjut lagi SMA. Tamat SMA atau SMK atau aliyah, tamat itu kuliah lagi S1, kalau bisa S2, kalau 3 S3, lanjut jadi profesor. Itulah kita baru kuat. Nah, bagi yang berada dalam posisi yang sekarang ini, misalnya sudah bekerja di pemerintahan sebagai aparatur negara, apalagi misalnya jadi wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden. Nah, itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan di sini ternyata juga adalah dapat diartikan kekuatan karena kita memiliki kekuasaan. Karena kekuatan dalam artian sempit, tidak akan bisa kita berbuat apa-apa dengan kekuatan fisik. Kenapa? Ya, lihat saja. Kita jagoan karate, jagoan silat, jagoan kungfu. Bisa apa dengan polisi kalau kita misalnya berhadapan-hadapan? Ya, kita bisa dianggap melawan aparat, melawan negara, pidana. Tapi kalau kita punya kekuasaan,
Kita nggak perlu berhadapan dengan polisi kalau kita mau menyuarakan kebenaran. Kenapa kita dikatakan berhadapan dengan polisi? Karena polisi selalu dihadapkan kepada para demonstran yang menuntut keadilan dan kebenaran, serta menuntut hak-hak mereka. Dan ternyata mereka dihadapkan dengan kekuatan senjata yang ada pada polisi. Nah, polisi ini kan ada yang baik, ada yang benar, ada yang silap juga dalam melaksanakan tugas. Bagaimana? Tapi bayangkan sahabat, kita kalau punya kekuasaan, hanya dengan tekenan, hanya dengan kalimat kita, insya Allah semua bisa beres. Jadi kekuatan kita adalah kekuatan dalam pengertian multidimensi. Kekuatan yang holistik, kekuatan yang paripurna, kekuatan yang merupakan kekuatan keseluruhan. Jadi namanya kafah. Ya, kekuatan yang kafah, kekuatan yang meliputi semuanya. Jadi kita kuat di berbagai bidang. Kuat dalam bidang olahraga, kuat dalam bidang pendidikan, kuat dalam bidang dakwah, kuat dalam bidang ibadah, kuat dalam bidang pemerintahan, kuat di bidang bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Nah, jadi umat Islam itu dicintai karena kekuatannya. Kekuatan bukan hanya dalam pengertian kekuatan fisik. Kalau kita hanya kuat fisik, ya paling kita nanti disuruh jaga empang. Ya kan? Musir tikus. Ya, tapi kalau kita kuat dalam pengertian kita ketua KPK, kita bisa tangkap itu semua koruptor, itu kuat. Kita jadi wali kota, kita bisa bangun daerah itu. Syariat Islam bisa kita tegakkan. Apalagi kalau kita menteri, apalagi kalau kita presiden. Iya kan? Nah, sahabat, jadi kita perlu kekuatan itu. Jadi, Islam lebih menyukai, lebih mencintai orang-orang yang kuat. Hari ini kita dihadapkan dengan satu kekuatan yang ada di dalam pemerintahan, eksekutif, legislatif, bahkan barangkali di yudikatif, didukung oleh partai politik, politisi-politisi, ormas OKP yang ingin merubah Pancasila. Oknum-oknum yang berada di dalamnya itu berusaha merubah Pancasila. Dari Pancasila menjadi Trisila, dari Trisila menjadi Ekasila. Dibuat rancangan undang-undangnya, namanya rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Kita mengatakan kita tidak perlu itu, hapuskan itu, cabut itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak dicabut dari prolegnas, tidak dihapuskan. Lalu belakangan kita mendengar dirubah namanya menjadi rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila, RUU PIP. Kita dua-duanya tidak perlu. Kalaupun kita perlu, yang kita perlukan adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai menjadikan atau menguatkan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, pandangan hidup bangsa dan bernegara. Lalu kemudian bagaimana kita menjalankan negara ini, acuannya adalah Pancasila. Dengan demikian kita butuh undang-undang yang bisa mengatur itu. Apabila saya melakukan ini Pancasilais atau tidak? Ya kan? Ini Pancasila atau tidak? Apakah saya sebagai pejabat negara sudah berbuat begini, sudah berbuat begitu? Ini Pancasilais atau tidak? Masuknya TKA, tenaga kerja asing, dari manapun, termasuk dari Cina, yang menyingkirkan tenaga kerja dalam negeri. Ini Pancasilais atau tidak? Iya kan? Korupsi. Saya Pancasilais atau tidak kalau saya korupsi? Ada orang berurusan ke kantor pemerintah, saya minta uangnya. Itu pungli, mungkin itu pemerasan. Mungkin cara-cara kita supaya dia memberikan uang dengan cara halus sehingga dikatakan gratifikasi. Supaya kita nggak kena, yang kena justru dia. Apa itu Pancasilais? Pancasilais itu adalah orang yang mengamalkan Pancasila, yang tidak lain Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berdasarkan agama. Kalau Anda beragama Islam, Tuhan Anda Allah, Anda bertanya, Allah ridho apa tidak kalau saya lakukan ini? Padahal saya sudah dapat gaji. Dan ini biaya administrasi sudah ditanggung dalam anggaran untuk biaya administrasi di kantor tersebut. Lalu untuk apa saya minta lagi? Kerja saya juga nggak terlalu banyak. Gaji saya juga sudah lebih cukup, bahkan lebih besar daripada orang yang berurusan itu. Ini Allah ridho apa tidak? Itu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Anda Islam, acuan Anda di dalam berpancasila adalah agama Anda. Nah, ini yang kita ingin dikuatkan di dalam undang-undang. Kalaupun kita menginginkan adanya undang-undang.
Jadi undang-undang yang bisa menjadi tolak ukur bagi apakah kehidupan berbangsa dan bernegara kita sudah sesuai dengan Pancasila. Bukan seperti sekarang ini yang justru mendegradasi atau justru malah ingin mengubah dan menghapuskan Pancasila. Bagaimana kita tidak katakan mengubah? Bagaimana tidak kita katakan itu menghapus? Kalau ternyata Pancasila berubah menjadi Trisila dan kemudian dianggap intinya hanyalah gotong royong doang. Gotong royong doang itu apa? Itu kan kerja. Iya, kerja sendiri, kerja bersama, bekerja sama. Kerja. Itu kan semboyannya Presiden Jokowi ketika menjadi capres, bahkan mungkin sampai sekarang. Dan ada orang bilang, Anda silahkan catat aja. Ya. Ada yang bilang, katanya semboyan PKI juga dulu begitu, kerja. Benar atau tidak? Ya, Anda yang carilah. Ya, saya berharap itu tidak benar. Tapi yang ingin saya katakan adalah, apa kekuatan kita? Kita kemarin itu demonstrasi untuk menolak. Hanya itu kekuatan yang diberikan oleh undang-undang. Tidak bisa kita melakukan lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan atau kekuasaan. Jadi kekuatan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga adalah kekuatan kekuasaan. Kekuasaan. Allah sudah menjadikan kita menjadi penguasa di bumi. Iya kan? Lihat surah Al-Baqarah. Allah mengatakan akan menjadikan kita khalifah di muka bumi. Menjadi pemimpin di bumi ini. Tapi ternyata, ya umat Islam di Indonesia jadi pemimpin. Tapi ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena umat Islam meninggalkan agamanya. Berpaling dari Quran dan Sunnah. Menjadi munafik ketika dia menjadi penguasa. Diberi amanah, dia tidak amanah. Ketika berbicara, dia pun berdusta dengan segala janji ketika dia kampanye. Dipercaya, dia berkhianat. Ini kan ciri-ciri orang munafik. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan orang yang kuat untuk menjadi pemimpin itu. Ya, dia kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat pikirannya, pendidikannya, kecerdasannya, tapi juga kuat secara rohani. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, siapapun Anda yang sudah memiliki tahap kekuatan seperti ini, jangan cuma menjadi orang yang berbicara tentang ilmu, tapi jadilah orang yang mampu membicarakan ilmunya, tapi juga mampu untuk mengamalkan ilmunya. Bagaimana mengamalkan ilmu? Ya, duduklah sebagai anggota legislatif, bahkan kalau bisa jadi ketuanya. Duduklah di eksekutif, ikuti kompetisi yang ada. Kalau bisa menjadi presiden, dimanapun Anda berada, khususnya di negara Republik Indonesia. Sahabat, itulah makna kekuatan di dalam Islam. Allah lebih mencintai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Ingat, kuat itu bukan berarti hanya kuat fisik, tapi kuat dalam segala hal, dalam artian yang seluas-luasnya. Hei! Ya! Kuat secara fisik belum berarti apa-apa, karena di atas orang yang kuat masih ada orang yang kuat lainnya. Tapi kalau Anda penguasa, Anda bisa mengalahkan semua. Sahabat, semoga dapat dipahami ya, dengan kekuatan yang ada pada kita yang sudah diamani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jangan berikan negeri ini, bumi ini kepada orang yang tidak amanah. Dan ingat, saat ini bangsa dan negara ini membutuhkan kita. Ingat bahwa agama kita saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Islam dinista, umat Islam dikadalin terus, dizalimi. Padahal kita di negara mayoritas. Ini gara-gara ada pengkhianat di dalam Islam. Mereka akan menghadapi konsekuensi logis. Mereka bubarkan HTI. Hizbut Tahrir Indonesia, siapa itu? Siapa? Anda kenal? Tapi dia saudara kita, Muslim. Dia mengusung khilafah dengan ajaran syariat Islamnya. Bagaimana menolaknya? Yang menjadi persoalan adalah kenapa atas nama pemerintah dan negara membubarkannya dan menjadikannya organisasi terlarang, bahkan mengancam anggotanya untuk bisa
diperkarakan secara hukum, mungkin bisa dipecat, dikerdilkan dan lain sebagainya. Nah, pengusung rancangan undang-undang HIP yang ingin merubah Pancasila ini juga bisa menghadapi konsekuensi yang sama. Semua inisiator, pengusung, pendukungnya, apakah itu parpol, individu, kelompok dan lain sebagainya, antek-antek penjilatnya, pendukungnya dan sebagainya, juga harus menghadapi konsekuensi hukum. Ya, siapa mereka? Kita lihat saja nanti. Apakah ada ateis, komunis, munafik, musyrik, kafir, dan lain sebagainya, atau pengkhianat negeri ini? Maka kita tidak bisa lagi main-main, sahabat. Negara ini, agama ini butuh kita. Kita harus turun gunung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, belalah agama Allah, tolonglah agama Allah. Nanti Allah akan membela kamu, meneguhkan kedudukanmu di hadapan musuh-musuhmu. Semoga janji Allah ini akan menjadi kenyataan dalam perjuangan kita. Tapi kalau kita tidak berbuat, sahabat, apa yang terjadi? Kita justru akan semakin lemah. Oleh sebab itu, kita perlu kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat pikiran, kecerdasan, kuat rohani, dan kuat kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus kuat dengan cara memegang tampuk kekuasaan. Dan kalau sudah duduk, jangan lalai, jangan lengah, jangan munafik. Laksanakan amanah. Iya. Sahabat, dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda untuk peduli terhadap agama, bangsa, dan negara ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kelancangan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.